Don't forget to leave your comments on this very amazing channel, YouTube channel. F2 Borneo, Kalimantan Timur. Mantap. Mantap sekali, mantap banget. Thank you, sir. You said please. Oh, please subscribe to F2 YouTube Borneo. Mantap. 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 Okay, thank you. Can I film you some of this? Is that okay? Just so I... You already said it. Do you need backup? No, no. Maybe that one. Yes. Just show the name. Show the name. Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Just...
Nanti kita coba, bisa nanti.
Itu ukiran-ukiran yang ada di lamin ini itu menandakan khas-khas orang Dayak, umumnya Kalimantan. Yang saya ukir tadi saya sangat berkesan dengan ukiran Kenyah. Jadi saya senang gaya lengkoknya itu indah, eloknya juga indah. Jadi saya lebih condong mengukir gaya Kenyah saya ukir. Gitu. Apakah itu semua dari suku-suku Dayak ada semua di situ? Ada, jadi bermacam-macam suku saya ukir di sini. Kenapa saya ukir? Saya ingin Dayak itu bersatu, jangan berpecah-pecah atau berpaling arah, tapi mereka harus satu, berpadu. Itu seperti namanya Borneo. Borneo itu kan satu kesatuan Dayak, bukan perpecahannya tapi satu kesatuan itu. Nah, harapan saya dengan ukiran saya ini saya buat di sini Dayak tidak ada perbedaannya. Arti Borneo itu kan satu kesatuan Kalimantan itu. Jadi tidak ada perceraian. Salah satunya tidak perlu ada saling cemburu. Misalnya Dayak ini cemburu ini, tidak. Semuanya di lamin ini semuanya saudara. Mau Kenyah, Tunjung, Benua, orang Bukit, Tidung, mau Pasir, Kutai, Banjar. Jadi semuanya saudara. Jadi tidak ada perbedaan. Seni itu tidak ada perbedaan, tapi bagaimana mereka memadukan. Begitu dipadukan kelihatan indahnya. Sangat indah sekali. Jadi orang memandangnya tidak akan bosan, tidak akan jemu. Walau waktu terus berubah, tapi seni itu akan selalu indah. Nah, itulah yang ingin saya ciptakan untuk khas Kalimantan umumnya. Mungkin begini, nenek moyang kami terbiasa hidup di hutan. Tapi beriringnya dan waktu orang tidak bisa selalu di hutan, karena akan suatu saat hutan bukan di Kalimantan saja, tapi Indonesia akan tidak ada lagi nanti. Karena manusia makin pesat. Terbukti, dulu saya pertama ke sini jalan aja masih kecil, di sini hutan. Sekarang orang sudah jutaan di sini, bukan ribu lagi tapi jutaan. Itu dengan sendirinya orang Dayak akan beradaptasi ke kota. Mereka akan beradaptasi dengan orang banyak. Kalau mau jujur, kami sangat mencintai hutan. Kami tidak bisa hidup tanpa hutan. Tapi bergulirnya waktu kita tidak bisa mengandalkan hutan. Karena banyak, apalagi ini mau jadi IKN, banyak sedikitnya hutan di sini nanti ribuan jutaan yang akan hilang. Kita tidak akan bisa pertahankan itu. Karena waktu. Jadi waktu itu akan merubah zaman. Tapi dengan budaya ini tadi, zaman boleh saja merubah alam, tapi budaya kami tidak akan bisa dirubah. Sampai titik darah nenek moyang kami, anak cucu kami, tetap budaya itu akan terjadi. Karena saya tanamkan selalu ke otak-otak mereka agar ini loh budaya kita. Ini loh ciri khas leluhur kita yang tidak akan pernah pudar dimakan waktu maupun usia. Alam boleh saja berubah, tapi budaya tidak akan bisa berubah. Itu satu kekuatan daripada leluhur kami. Makanya leluhur kami itu sangat luar biasa. Saya sangat salut dengan leluhur kami. Beliau bisa menciptakan seni ukir budaya yang luar biasa. Beliau sudah mempunyai pandangan luas ke depan. Suatu saat alam akan hilang. Ini hutan tidak ada lagi. Berubah dengan bangunan-bangunan beton. Tapi seni ukir tidak akan hilang, budaya tidak akan hilang. Itu loh pandangan nenek moyang kami menurut pengamatan saya. Itu loh. Jadi orang boleh saja berubah, tapi budaya tidak akan pernah berubah. Mungkin itu. Jadi begini, orang Dayak itu kan umumnya tinggal di hutan memang. Itu umumnya, jadi bukan di kota, umumnya kami di hutan. Kami sangat menyatu dengan alam. Makanya ukiran itu selalu ada manusianya, ada seperti bundaran itu namanya alam. Terus ada burungnya, ada gambaran apinya, ada gambaran airnya dari ukiran itu. Artinya orang Dayak itu tidak lepas dari alam, hutan. Dia harus menyatu, jiwa raganya menyatu dengan hutan. Jadi tidak bisa terpisahkan dengan hutan itu sendiri. Jadi hutan itu bagian dari hidupnya. Jadi bukan kebutuhannya, tapi bagian dari hidupnya.
dia perlu hutan karena kehidupan mereka di situ. Tapi itu tadi saya bilang, zaman akan merubah dengan waktu. Sebiasa apapun kami di hutan, kami harus belajar dengan kemajuan. Itu teknologi. Contoh, saya kalau di hutan aja mungkin tidak ada di sini. Tapi saya ingin maju. Semua ingin maju, tidak ingin maju. Karena tahu masa depan hutan akan tidak ada. Jadi harus belajar berevolusi. Kalau bahasa majunya itu berevolusi. Bagaimana dengan orang banyak, bertaksi dan orang banyak, dengan suku-suku lain. Itu salah satunya. Jadi tidak menutup kemungkinan kami juga bisa seperti orang-orang banyak. Tapi kalau masa lalu kami oke lah, kami pasti tinggalnya di hutan, tidak senang di kota. Karena jiwa kami di sana. Kami selalu ritual, ada waktu-waktunya kami ritual, pengobatan kami dengan adat istiadat, bukan dengan pil atau bagaimana, tapi kami dengan mantra, begitu. Jadi itulah uniknya orang Dayak. Jadi orang Dayak itu alam itu adalah kehidupan mereka, bagian dari tubuh mereka, bukan suatu kebutuhan, tapi bagian dari tubuh mereka. Itu alam. Mungkin itu saja. Bisa diceritain tadi kan tentang kita diobati itu bukan pakai obat, pada saat itu kan pakai herbal sama Iya. mantra-mantra. Bisa tolong contohnya begitu. Contohnya mungkin begini, orang Dayak tidak mengenal pil atau apa, tapi mereka mengenal ramuan, pepohonan, kayu, akar, ditambah dengan mantra-mantra magis. Itu loh kebiasaan kami. Jadi kami sampai sekarang pun ada keluarga sakit itu bahasanya bebalian. Jadi kita bebalian diobati. Nah itu. Jadi kami tidak selalu mengandalkan obat dokter saja, tapi kami lebih mengutamakan tradisional kami. Nah, jadi kami tidak akan meninggalkan adat istiadat tradisional itu. Gitu. Lalu yang seperti orang-orang kan menganggap orang Dayak ini sakti, apakah terus bisa melakukan apa seperti pelet segala apa, apakah itu benar? Jadi begini, di dunia ini, saya sebut di dunia ini, semua punya kelebihan. Setiap suku punya kelebihan, termasuk orang Dayak. Orang Dayak terkenal dengan magicnya, dengan magisnya. Jadi luar biasa sekali, karena mereka itu tadi berpadu dengan alam. Begitu mereka kesulitan, roh-roh pohon, roh alam akan mendukung mereka, leluhur akan datang membantu mereka. Jadi itu binatang, roh-rohnya akan membantu. Jadi itulah orang Dayak itu, mereka bersatu dengan alam tadi saya bilang. Begitu kesulitan, alam akan membantu. Itu loh mereka. Jadi saya bilang tadi, alam itu bukan kebutuhan orang Dayak, tapi bagian dari hidup kami. Bagian hidup kami, alam itu. Jadi itu. Apakah semua orang Dayak itu akan dilindungi alam seperti itu, ataukah yang melakukan ritual saja? Semuanya, tinggal bagaimana kita penjiwaannya. Jadi semuanya akan dilindungi. Tinggal seperti kita juga, kalau kita lupa sama orang tua tidak terlalu memperhatikan kita. Itu saya perumpamakan biar semuanya bisa memaham. Begitu kita memperhatikan alam, menyatu dengan alam, lingkungannya, itu alam akan menjaga kita. Tapi begitu kita menghindar dari alam, mungkin ada perhatian tapi tidak terlalu banyak. Itu. Jadi alam itu seperti manusia, dia punya perasaan, punya pemikiran juga seperti kita. Tidak ada bedanya, alam itu seperti kita. Jadi begitu kita menjaga mereka, mereka akan menjaga kita lebih dahsyat lagi. Mungkin itu. Oke. Mungkin kami nanti akan membuat permohonan dengan pemerintah. Artinya tolong ini hutan adat kita ini diakui dan jangan dihilangkan. Walaupun di sini ibu kota, tapi bagaimana
hutan adat kita ini supaya tidak hilang. Mungkin salah satunya dengan pendekatan dengan pemerintah, itu salah satunya. Kedua, mungkin kami orang-orang adat itu akan berjuang untuk adat kami, untuk anak cucu kami, agar tidak hilang sekali hutannya. Jadi kami mungkin nanti ada minta permohonan lah dengan pemerintah masalah adat kami ini. Jadi menurut saya tidak membahayakan saya dan teman-teman. Ada apa membahayakan? Kita untuk adat kita berjuang, bahkan kita berjuang. Kok berbahaya berjuang? Artinya ada permohonan. Ini loh, Kalimantan mempunyai khas Dayaknya. Beda dengan Jakarta. Jakarta dari awal orang kota. Kita bukan. Kita orang alam, orang hutan yang terbiasa hidup di hutan kami. Dengan hutan kami bisa hidup, bisa makmur. Nah itu loh yang harus dibedakan orang Jakarta dengan kami di sini. Jadi mungkin semua mungkin kepala adat yang ada di Kalimantan Timur setuju dengan pemikiran saya. Kami akan memohon dengan pemerintahan agar hutan adat harus ada, bukan tidak ada, tapi harus ada. Mungkin itu harapannya ke depan, agar diakui pemerintah. Mungkin nanti kami tokoh-tokoh besar yang ada di Kalimantan, Borneo akan membuat pernyataan nanti. Tidak mungkin tidak, karena menyangkut masa depan anak cucu kami, leluhur kami. Itu tadi yang saya bilang, kami Kalimantan bukan Jakarta. Jakarta dia kota, dari awal sudah Batavia, sudah maju di bawah didikan Belanda. Kalau kita di sini dari dulu sudah memang begini, hidup dengan alam. Saya bilang tadi, alam itu bagian hidup kami, bukan kebutuhan kami, tapi bagian hidup kami. Begitu alam dihancurkan, kami akan kehilangan, akan merasa mati sebelah badan. Itu yang harus pemerintah juga harus tahu. Tidak perlu atau berbahaya, tidak. Siapa yang bilang berbahaya? Kita tidak mengkritik negara, kita tidak menakut-nakuti negara. Ini loh fakta bahwa kita orang Kalimantan itu mempunyai adat istiadat, mempunyai leluhur. Beda dengan di Jawa, beda dengan di Sumatera di mana. Ini Kalimantan beda. Umumnya Borneo beda. Jadi Borneo itu boleh dikatakan istimewa. Mereka punya peradaban khusus, selalu tidak akan terpisahkan dengan alam. Sesuai dengan ukiran-ukiran kami itu, selalu dengan alam. Ada orang, ada pepohonan, ada api, ada air, ada binatang, semua ada di situ. Makanya ukiran kami itu semua ada binatang, ada apa ada. Itu kami. Artinya kami tidak akan terpisahkan dengan alam. Jadi itu tidak usah dipungkir lagi. Tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan pasti akan membuat permohonan itu. Tanpa saya minta juga mereka pasti begitu. Pemikiran mereka sama semua. Agar alam di Kalimantan Timur mungkin ada beberapa ribu hektar nanti untuk hutan adat itu dijaga. Agar tidak hilang, selalu untuk anak cucu kami turun-menurun tidak akan punah. Kami orang Kalimantan punya tekad, punya kemauan yang keras. Jangan kami punya guru, artinya guru kami seperti di Amerika suku Indiannya. Itu kan zaman tidak maju, jadi boleh saja mereka main musnah-musnahkan saja. Ini zaman sudah ada teknologi, ada pemikiran, ada diplomat. Kalau dulu tidak ada bahasa diplomat, cuma ingin menguasai. Kalau sekarang kan ada bahasa diplomat, kebijakan. Untuk apa dibuat hukum kalau tidak ada kebijakan? Nah itu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Kita tidak mengganggu negara, kita tidak menakut-nakuti negara atau merongrong negara. Yang pastinya orang Kalimantan sama pemikirannya sama saya. Saya yakin itu asal orang Kalimantan, umumnya Borneo. Karena mereka ingin sekali hutan di sini jangan sampai punah. Itu. Silakan mereka mau bangun pergedungan segala macam, tapi kan tidak perlu memusnahkan semuanya. Nah itu maksud saya. Jadi menurut saya tidak ada masalah, bukan masalah politik, tapi ini loh pengakuan orang Kalimantan. Umumnya saya sendiri pribadi, saya sangat mempedulikan dengan masyarakat Kalimantan. Berharap
itu selalu mempertahankan adat istiadatnya, leluhurnya, dan hutan adatnya itu. Walaupun belum ditandatangani, kami akan memohon nanti kepada pemerintah untuk kebijakannya, agar pemerintah bisa tahu ini beda, Kalimantan beda, jadi perlu istimewa. Mungkin itu saja.